memasuki tanggal 12 Sya'ban 1445 Hijriah, hampir pertengahan bulan Sya'ban atau nisfu Sya'ban. Masya Allah, kurang lebih mungkin 18 hari lagi atau 17 hari lagi kita masuki bulan suci Ramadan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia yang kami muliakan. Biasanya kalau waktu segini biasanya kita ngaji-ngaji Al-Quran atau tadarusan kalau bulan suci Ramadan. Ya, kemungkinan ini libur itu Bapak Ibu ya. Nah itu ya, itu kan ketiga kita. Maka Bapak Ibu, mari kita selalu jadikan niat kita niat baik, menjadi hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah dengan mendatangi tempat-tempat kajian kita, tempat-tempat kita sama-sama belajar di tempat ini, di tempat Pak Haji dan Baja Sahibul Bait, ya Masya Allah menyiapkan tempat beliau sehingga kita bisa duduk bareng di sini. Nah, mudah-mudahan doa-doa kita, doa-doa beliau selalu diberikan Allah SWT dijawab dengan baik, dan para malaikatnya membentangkan sayapnya, itu ya, membentangkan sayapnya dan mendoakan kita para penuntut ilmu. Pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam banyak kita bersalawat dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allahumma barik fi Sya'ban wa barik Ramadan. Semoga kita diberi keberkahan di bulan Sya'ban ini dan sampai insyaallah masuk bulan suci Ramadan. Perkataan para ada ulama kita, bulan Rajab adalah menanam, bulan Sya'ban mengairi, bulan Ramadan memanen. Ya, kita tuai, kita memetik buahnya. Maka bulan Rajab sudah persiapan dengan baik, lebih siap lagi di bulan Sya'ban, bulan Rasulullah. Kemudian Ramadan untuk kita umat Rasulullah, untuk memanen segala jerih payah kita dalam berbentuk kebaikan-kebaikan yang kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, tentu kajian kita yaitu bagaimana menjadi pribadi yang baik, gitu ya, dengan mengkaji ilmu tazkiyah, itu dengan ilmu yang mungkin kita kenal dengan ilmu yang lain, namanya ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah. Di zaman Nabi tidak ada istilah ilmu tasawuf dan sebagainya, karena Nabi SAW dan sahabatnya itu sudah mengamalkan, tidak butuh itu. Tapi sekarang ada namanya ilmu, berbagai ilmu, dan yang lagi viral lagi ilmu KPU, gitu ya. Itu lagi viral Pak. Jadi kalau 29 Ramadan ditambah nolnya 290 Pak, tepar kita Pak. Itu lagi viral Pak ya. Saya tidak masuk untuk ke sana Pak, yang itu aja Pak. Itu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini kita nggak masuk ke situ, adalah kita bagaimana memperbaiki diri Bapak Ibu, karena kita perlu ada ilmu untuk mempelajari diri kita sendiri. Karena musuh terberat bukan orang lain, tapi musuh terbesar adalah diri sendiri. Menasehati orang lain gampang, betul Pak Ustadz ya. Tapi nasihati diri sendiri bukan perkara mudah. Itu Pak dia. Menasihati diri sendiri itu, ya Allah, perjuangannya besar Pak. Kalau bukan Allah yang memberikan cahayanya, kalau bukan Allah yang memberikan petunjuknya, bukan Allah yang memberikan kekuatan dalam tubuh kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu tidak akan bisa bersyukur kepada Allah kalau Allah tidak memberikan rasa syukur itu. Gitu Pak ya. Bapak tidak akan bisa ngapa-ngapain kalau Allah tidak memberikan jalan untuk mendapatkan keberkahan kebaikan itu. Bapak Ibu tidak akan sampai di tempat Telaga Biru ini kalau Allah tidak menggerakkan hati Bapak. Iya, tidak mungkin Pak. Karena Allah yang menggerakkan hati kita dengan tubuh yang insya Allah diiringi. Ternyata kekuatan yang paling besar adalah kekuatan batin, kekuatan dalam, kekuatan niat, gitu Pak ya. Maka baik buruknya kita itu adalah kembali ke diri kita sendiri, gitu ya. Nah sekarang kita melihat al-faslul awal, ajza'un nafsi wa muhtawaha. Ada bagian-bagian nafsu atau jiwa dengan kandungan di dalamnya, kita akan membedah insyaallah. Alimna, kita ketahui an-lafsan nafsi, lafaz nafsu itu imma ayyaksida bihi satu insan au dakhil. Yang dimaksud di situ adalah zatnya manusia itu. Kalau pengertian nafs itu adalah zatnya manusia itu atau dalam-dalamnya. Itu Pak ya, itu pengertian nafsu. Dan nafsu itu atau jiwa adalah
Diri itu manusia sendiri dan di dalam diri manusia itu. Nah, diantaranya nanti akan ada namanya ruh. Adapun zatnya manusia itu adalah nafsul kubra, yaitu tersusun jasad dan ruh. Jasad tersusun dari kepala, dada, perut, dan bagian-bagiannya. Di dalamnya ada bagian-bagiannya, anggota tubuh kita, dan ini semuanya ada pelajaran-pelajarannya, termasuk ilmu kedokteran, ilmu urai tubuh. Itu Pak ya, kan dipelajari itu. Kemudian penjelasan-penjelasannya di dalamnya. Adapun ruh adalah bagian Allah dan hakikatnya, karena Allah lah yang lebih tahu. Sebagaimana surat Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Jadi orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah tentang masalah ruh. Ruh itu adalah urusan Allah, urusan Tuhan. Maka aku tidak berikan kepada kalian, kata Allah, ilmu melainkan sedikit. Nah, ini yang harus digarisbawahi, bahwa kita semua manusia yang ada di sini, mau yang punya gelar, tidak bergelar, dan sebagainya, itu ilmu kita hanya sedikit. Itu Pak ya, termasuk saya sedikit. Itu Pak ya. Jadi kita harus akui itu. Kenapa Allah yang memberikan batasan? Karena melampaui batas itu namanya kita sombong namanya, Pak. Maka kita punya keterbatasan makhluk. Akan tetapi kita ketahui bahwa ruh itu terpencar dengan seluruh bagian tubuh kita. Contohnya kalau ruhnya masih ada, maka anggota tubuh kita masih bergerak. Tapi kalau sudah mati sebelah, nggak bisa bergerak dia. Betul Pak ya? Tangan masih ada, tapi kalau ruhnya dicabut, ya nggak bisa bergerak. Allah Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa ketika ada bagian tubuh kita sudah mati, maka dia tidak bisa bergerak. Itu cuma urusan Allah masalah ini ya. Kemudian wa yafanil jasadu minal ayyam ma'al ayyam. Itu bukti jasad masih ada, tapi ruhnya ketika dicabut selesai. Itu ya. Sampai hari kiamat. Dan ruh itu akan kembali kepada jasad yang baru, kemudian akan dibalas apa yang dia pernah perbuat. Jadi wallahu a'lam bishawab. Kita ini manusia sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala berkata bahwa hakikatnya manusia itu tidak mati. Sebenarnya syariatnya mati ya. Hakikatnya nggak mati, pindah tempat. Itu Pak ya. Coba lihat Pak. Kita dari alam arwah, wallahu a'lam. Kemudian pindah ke alam rahim ibu kita. Dunia kita waktu kecil, bayi yang tidak punya WC, bagaimana WC rahim ibu kita, tahu nggak Pak? Makannya gimana? Itu Pak. Tapi ada makhluk di situ. Ibu pernah merasakan mengandung, dan di situ ada manusia. Itu alam. Akhirnya pindah ke dunia, ternyata dunia lebih luas. Itu ya. Maka kita akan pindah ke alam barzah, dan itu bisa lebih luas lagi. Karena dari alam ke alam itu lebih luas lagi Pak. Itu Pak. Jadi maka di kuburan kita itu ada seperti taman-taman surga. Surga itu ada luasnya langit dan bumi Pak, satu orang. Gitu ya. Artinya alam barzah itu bukan kuburan yang kita tempati itu yang itu Pak. Ada suatu tempat yang memang di mana itu jauh lebih luas. Itu ya. Itu adalah keimanan. Bisa juga lebih sempit. Itu ya. Bagaikan neraka. Itu. Maka ketika kita berpindah satu alam ke alam lain itu semakin besar Pak. Maka nanti akan ada nanti sampai ke surganya Allah. Ini tuh alamnya lebih luas lagi Pak. Itu yang kamu lihatkan. Dan itu yang kita imani. Itu proses yang akan kita jalani. Manusia banyak tertipu di dunia ini, menganggap dunia ini adalah segala-galanya, tidak mau meninggalkan dunia, mengumpulkan segala-galanya, yang penting menghalalkan segala cara, tipu-tipu. Sekarang dunia luar biasa, tidak ya. Yang penting masuk, yang penting gimana Pak? Ya Allah, nauzubillah saya. Itulah manusia hari ini. Sampai-sampai suatu ketika Muawiyah bin Sufyan radhiyallahu anhu, kan termasuk sahabat Nabi juga ya, bertanya, kenapa kita cinta kepada dunia? Dia bertanya kepada sahabat Nabi yang lain. Karena kalian membangun dunia kalian. Kalian melihat dunia, nampak, indah. Maka kalian cinta pada dunia. Sedangkan kalian nggak cinta akhirat karena kalian robohkan akhirat kalian. Maka kalian tidak cinta. Karena nggak nampak. Itulah keimanan. Itu Pak ya.
Maka Bapak Ibu perlu selalu ada pengajian akhirat, pengajian tauhid, pengajian tentang bagaimana kita dicas untuk mengingat bahwa kita manusia ada masa expire kalau obat Pak. Tapi kalau manusia masa ajal, mati. Iza jaa ajaluhu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi kalau ajal itu artinya tiba masa. Itu Pak ya. Tidak bisa dipaksa Pak. Mau obat apapun dimakan Pak. Seandainya ada yang bisa menemukan obat anti mati, mungkin Amerika lah yang menemukan itu Pak. Pas diminum, tidak mati-mati Pak. Itu. Tapi tidak ada. Mau minum apapun awet muda mati juga Pak. Betul ya. Cuma kita wasilah ikhtiar. Betul ya. Ada ikhtiar. Itu Ibu. Ustaz, bagaimana kalau Masya Allah, ala masalah Pak. Ini ada hadiah dari sono Pak. Nah, itu bagaimana kalau kita melihat kalau mau panjang umurnya iza arada itu mat arada itu ya ayu sa'ulahu itu ya fi umrihi jadi kemudian ikawil amrahu contohnya juga kemudian ingin panjang umurnya kemudian rezekinya semakin banyak wal yasir rahimah sambut silaturahimnya kan. Nah itu ya. Ternyata di sini bukan dalam artian nyawa dipanjangin Pak umur kita, enggak. Tetapi adalah silaturahim dalam artian kita selalu diingat. Itu Pak ya. Jadi Nabi itu selalu diingat. Betul Pak ya. Follower terbanyak yang ada di dunia ini adalah Nabi. Betul Pak ya. Online offline. Itu Pak ya. Tidak pernah putus. Bau di dalam sholat dan di luar sholat. Itu Pak ya, selalu kita menjadi followernya Nabi, pengikut Nabi Pak. Itu Pak ya, Masya Allah. Itu seandainya kalau mau dihidupkan di sini Nabi lah yang paling kaya Pak, karena followernya paling banyak, subscribe-nya banyak. Itu Pak ya, mengalir itu Pak duitnya. Itu Pak ya, Masya Allah kan luar biasa. Tapi Rasulullah nggak mencari. Itu Pak ya. Bahkan Nabi ketika tidur, bola kurma berbekas di pipinya. Itu Pak ya, sampai Sayyidina Umar melihat sedih, menangis. Masya Allah, ya Rasulullah engkau diberikan kemuliaan di muka bumi ini dan tidak ada. Persia, Romawi bertahtakan emas dan perak dengan sutra, kehidupannya dengan pakai dayan-dayan di kipas. Tapi engkau Masya Allah hidupnya susah kelihatan. Apa kata Rasulullah? Mereka dunia dapat, kita untuk akhirat saja. Gitu lah ya. Gitu ya. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya, nggak penting. Dunia itu numpang lewat Pak ya, tapi kita butuh dunia Pak ya. Karena penentuan surga kita itu adalah di dunia. Gitu ya. Kalau mau surganya baik di dunia ini Pak diperbaiki. Gitu Pak ya. Kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu yang kami lihatkan. Bainama tasa'adur ila barsakhiha al-awi hatta taqumas kiamat. Jadi kita sebagai manusia ketika dicabut ruhnya akan naik ke atas itu Pak ya, sampai kita akan nanti ditempatkan lagi kembali kepada jasad yang baru, kemudian akan dibalas dengan balasan apa yang pernah kita buat, dan balasan itu imma surga ataupun neraka. Nah, jazaohu imma jannah awin nar. Itu Bapak Ibu yang kamu lihat. Adapun di dalam manusia itu nafsu sukra itu ya. Jadi ada skala kecil, ada skala besar. Skala besar itu ada ruh dan jasad. Skala kecil itu adalah jasadnya, itu Pak ya. Jasad itu di dalam kepala kita ada, kemudian di dalam dada kita dada, itu ada seterusnya. Nah, kita akan menjelaskan di sini bagian-bagian dalam ilmu tazkiyah menurut Al-Qur'anul Karim min khilal Qur'ani was sunnah, dan kita akan dapatkan bahwa nafsul kubra, jiwa skala besar itu ada bagian-bagiannya. Di antaranya itu ya, maksudnya di sini skala kecil ya, yaitu kepala, dada dan perut. Ini Pak ya. Jadi Ramadan itu sangat luar biasa ya. Jadi akan membentuk tubuh kita menjadi pribadi yang elegan, yang baik gitu ya. Karena akan di laundry menjadi pribadi yang benar. Itu ya. Karena manusia itu ada yang dibekingi dengan hati, perutnya terjaga gitu ya. Jadi hidup ini bukan segala-galanya makan Pak ya. Karena kalau perut bahaya. Karena Rasulullah sudah ngomong bahwa ta'isab bil dinar abdul baton. Sungguh celaka hamba perut dan hamba
hamba dinar, hamba rupiah fulus. Jadi kalau yang dipikirkan mangan-mangan Pak, itu orang celaka Pak. Siapa yang celaka? Kata Rasulullah. Tapi butuh makan juga sebagai wasilah. Ya, bukan segala-galanya manusia perut itu. Maka siapa manusia yang lebih condong kepada perutnya, maka nafsunya akan lebih gila. Itu Pak ya. Akan nafsu kepada kebinatangan. Tapi siapa yang perutnya lebih suci, perutnya bisa dikontrol, puasanya lebih bagus, maka dia akan terkontrol hatinya. Maka jiwa yang suci. Itu Pak ya. Inilah yang kita cari. Kadang puasa, kadang tidak. Itu Pak ya. Itulah manusia yang baik. Karena perlu mengontrol dirinya. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian tubuh manusia di sini dan kandungan-kandungannya, yaitu di mana kita lihat di sini kepala. Yang di dalamnya itu, kepala itu al-fikr, ada pikiran. Jadi ada kepala ini skala besar. Kemudian di dalam inti kepala itu ada namanya dairatul lub. Dairatul lub itu lubun. Kalau bahasa mufradnya itu lubbani albab. Kalau bahasa Al-Qur'annya yang jamak, ya ulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Kan banyak itu Pak, apalah tuqilun, apalah tubsirun. Banyak kan ayatnya itu Pak ya, yang biasa kita baca itu. Ini adalah daerah kepala. Di dalam inti itu adalah dipakai untuk berpikir. Itu dia. Jadi Bapak Ibu, memang kita ini diharuskan menuntut ilmu. Itu Pak ya, menuntut ilmu itu wajib. Itu Pak ya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kandungannya muslimah. Sebenarnya hadisnya muslim sampai muslim aja. Kenapa? Karena muslim itu bisa laki-laki dan perempuan dalamnya. Itu ya. Nah, kemudian kita sebagai manusia di dalam kepala juga ada bagian dairatus sama. Ada bagian pendengaran. Itu ya. Pendengaran itu alatnya ada telinga. Tapi kalau dalam Al-Quran itu yang didahulukan pendengaran. Kenapa ya? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, siapapun manusia, apalagi pejabat, pemerintah, itu harus mendahulukan pendengaran. Dengarkan keluhan masyarakat, apa yang terjadi di masyarakat. Kalau kita sebagai dai atau apapun, dengarkan apa yang terjadi pada jamaah. Betul apa ya? Dengarkan. Kemudian lihat wal basara, telusuri benar atau tidak keadaannya gimana, itu ya. Itu maka kita punya orang-orang di sekitar kita. Kita punya orang-orang yang kerjasama dengan kita. Nanti kita kembali kepada hati. Karena pemfatwa, jadi sebenarnya tukang fatwa yang paling hebat adalah hati. Itu ya. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar. Kalau kita ini bukan ahli hukum, kalau kita ini bukan pakar, maka pakai hati. Itu Pak ya. Karena kita ini bukan orang hebat Pak ya, tapi hati nggak pernah bohong. Itu Pak ya. Bapak Ibu melihat siapapun, memilih dengan siapapun pakai hati. Bukan serangan fajar, serangan siang, serangan malam. Itu Pak ya. Tapi hati Pak. Ini karena kalau kata Rasulullah SAW, kalau halal itminan, mutmain, ada ketenangan. Kalau halal itu pasti tenang kita dapatkan. Tapi kalau haram itu menggelisahkan. Rasanya aku nggak nyaman. Itu ya. Aku tidak enak. Itu dah Pak ya. Itu hati Pak. Maka disinilah yang akan diminta tanggung jawabnya oleh Allah, pendengaran. Itu Pak yang ada di kepala kita ini kan ada alat kita telinga untuk mendengar. Itu Pak ya. Walaupun manusia ada yang tidak berfungsi pendengarannya. Betul tak Pak ya? Tidak berfungsi penglihatannya, tidak berfungsi lidahnya atau mulutnya untuk berucap. Tapi kadang manusia seperti ini jauh lebih mulia dibanding orang yang sehat. Betul tak Pak ya? Karena tidak berdosa mereka. Itu Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, sudah pendengaran akan diminta tanggung jawabnya. Kemudian wal basara, dairatul basar, penglihatan. Indahnya dunia adalah melihat. Bapak Ibu melihat pasangannya, indahnya dunia melihat pasangan. Tidak Pak ya? Bapak Ibu, itulah dengan indahnya dunia kita bisa melihat pemandangan.
Itu Pak Bu ya. Jadi mata itu bisa membawa ke surga, bisa juga membawa ke neraka kita, nerakanya Allah. Itu Pak Bu ya. Maka mata ini adalah luar biasa pemberian Allah. Itu Pak Bu ya. Luar biasa. Inilah harus dipakai untuk banyak melihat kebaikan dan ketaatan. Itu Pak Bu ya. Nah, jadi gunakan mata kita dengan ketaatan. Kemudian ada namanya jihazul amr, penciuman. Itu banyak. Itu Bu ya, kita bisa mencium bau wangi, yang bau busuk. Betul Pak Bu ya? Ini ikan asin, ini ikan itu Bu ya, bisa membedakan itu ya. Luar biasa kan pemberian Allah Pak ya. Bisa kita ini petai, ini jengkol, ini durian ini Pak. Betul Bu ya? Oh ini durian, ini bukan. Betul Pak Bu ya? Penciuman. Masya Allah. Allah Akbar. Kemudian ucapan. Nah, di dalam mulut kita. Inilah lidah tak bertulang. Yang bisa banyak kebaikannya, pahalanya, bisa juga banyak dosanya. Ucapan, mulut. Jadi ada istilah mulutmu harimau. Ya, ada kan seperti itu Pak ya. Mulut bisa membawa kita ke surga atau ke Baitullah. Betul Pak ya? Labbaik Allahumma labbaik. Bisa juga membawa kita ke apa namanya Pak, nerakanya Allah atau penjara. Itu ya, pencemaran nama baik. Itu umpamanya Pak ya. Nah itu, hati-hati dengan ucapan. Kemudian Bapak Ibu yang kami muliakan, inilah daerah kepala kita. Gitu ya, inilah daerah kepala kita. Hambalin pernah lihat, cuma ini di buku falsafah orang Sulawesi ya Pak ya. Tapi saya tidak menemukan di Tazkiyah Pak, belum menemukan di buku yang lain. Bahwa orang tua kita dulu itu filosofinya tinggi banget Pak. Jadi boleh menyampaikan begini, benar atau tidak itu silakan kalau memang ada ketemu bukunya Pak. Tapi ini saya mendapatkan di buku falsafah orang Sulawesi yang apa namanya itu ilmu hakikat mereka itu Pak ya. Bahwa sholat itu mewakili semua anggota tubuh itu Pak ya. Sholat itu mewakili anggota tubuh kita. Maka lafaz Ahmad, ismuhu Ahmad dalam suratus Shaf kan ada itu Pak. Ismuhu Ahmad kan ada itu dalam suratus Shaf. Itu mewakili sholat. Jadi itu alif itu bagikan orang tegak sholat, mewakili api kita. Api itu tegak, betul tak? Kemudian kalau api kita tidak diwakili berarti kematian. Kalau api berlebihan kebakaran, demam, betul tak? Kemudian ha itu Ahmad itu mewakili adalah ruhu. Itu gambaran ruhu itu kayak ha itu Pak. Mewakili angin. Dalam tubuh kita juga butuh roh, butuh nyawa. Kalau nggak ada, mati Pak. Itu loh Pak. Kalau kelebihan, kembung Pak. Angin terbang, angin bisa rumah berterbang. Betul Pak ya? Mim, ma mewakili air, sujud. Dan air itu selalu mencari tempat yang paling rendah. Betul Pak ya? Dan air itu sumber kehidupan. Betul Pak ya? Kalau tidak ada air, mati Pak. Maka tidak boleh kita kekurangan air, dehidrasi. Betul Pak ya? Maka kita harus selalu sujud, minta ampun sama Allah. Karena air itu kelihatannya lembut, tapi mengalahkan yang kuat. Maka ada benar ini pernah ada sejarahnya itu Pak. Ya, ada salah satu ulama Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu anak batu Pak ya, kalau artinya Pak, tapi bukan anak batu ini enggak Pak. Namanya Ibnu Hajar. Beliau belajar sama gurunya, nggak masuk-masuk, otaknya itu bebanian Pak. Akhirnya minta izin lah karena sekian puluh tahun belajar. Wahai saya minta izin lah. Aku tidak masuk lah ilmu saya. Hanya pergilah balik mau ke rumahnya Pak, mampirlah di dalam goa. Goa itu kan ada air menetes. Menetes ini kan yang ditetes kan ada batu di dalamnya Pak. Dan batu itu jadi berlubang. Beliau berpikir otak saya nggak sekeras batu itu. Betul apa ya? Air, lembek. Tapi menetes yang keras lama kelamaan kalah itu yang keras itu Pak. Betul apa ya? Dan air itu sumber kehidupan. Betul apa ya? Di mana ada air di situ ada peradaban. Sungai Nil peradabannya Firaun. Betul apa ya? Ada Sungai Nil Pak. Itulah Mesir. Sampai sekarang ini kan ada Sungai Nil. Jambi, kerajaan Jambi terbentuk karena ada Sungai Batanghari. Itu apa? Maka di mana ada peradaban, lihatlah sungai-sungai yang ada di sekitarnya. Di situ sumber kehidupan. Dan itulah air, mewakili sujud. Itu Pak. Maka manusia itu harus sujud. Itu Pak. Supaya mencair. Maka otak kita itu kalau selalu tegak, bagaimana Pak? Api itu Pak, tegak terus Pak. Panas,
Betul apa ya? Maka kalau kita ada masalah, maka Nabi mengajarkan kalau lagi marah itu jangan tegak. Maka kalau pendemo itu dihadapi disuruh duduk, Pak. Itu Pak ya. Jangan dihadapi dengan tegak. Suruh duduk biar dia adem. Kalau sudah nggak mau masih duduk, nggak mau ini balik tidur. Nggak mau lagi pergi berwudu. Karena api itu lawannya air. Itu Pak ya. Itu Pak kalau kita lagi emosi. Itu Pak ya. Itu jawabannya air. Sujud. Apalagi Bapak Ibu kalau ada rumah tangganya, kita ini manusia itu ada rumah tangga kadang-kadang ada namanya haidnya Pak ya. Kadang rumah tangga itu ada sesuatu tegangan listrik tidak tuh berapa volt itu, berapa watt itu, gitu Pak. Mau meledak, itu Bapak ya. Itu jawabannya wudhu sujud Pak. Itu air, dinginkan dia, gitu Bapak ya. Itulah kepala. Setinggi-tingginya kepala ini jawabannya sujud, menguraikan masalah. Nggak usah nanya Mbah Google Pak, nggak usah gitu Pak, nggak usah nanya menurut Mbah Google menyelesaikan masalah Pak, dijawab lah itu Pak. Itu Bapak ya. Ternyata itu adalah sujud. Ada masalah apapun sujud, gitu Pak ya. Minta sama Allah. Itulah Muhammad Fatih, termasuk pembuka Konstantinopel. Beliau adalah sujud dengan melalui sholat tahajudnya. Itu dia. Itu ya. Dal itu adalah seperti orang dulu tahiyat dulu di antara bersujud itu seperti dal. Itu mewakili tanah. Itu ya. Dalam tubuh kita ada unsur tanah. Wa adam min turab. Adam itu dari tanah dan kita juga dari tanah. Dan kembali ke tanah. Jadi sholat itu lafaz Ahmad mewakili seluruh tubuh kita Pak. Tegak, ruku, sujud, duduk. Itulah sholat. Itulah mewakili seluruh tubuh kita. Kemudian ditafsirkan lagi, ini ya, saya sudah menyebutkan tadi Pak ya, filsafat ya, itu kan tasawuf orang Sulawesi Pak ya, tapi saya pelajari bagus Pak. Sholat subuh itu mewakili ruh dan jasad. Sholat subuh mewakili ruh dan jasad. Itu Pak ya. Kemudian sudah subuh, ada zuhur 4 rakaat. Tubuh kita ini kan ada 4 arah Pak. Depan, belakang, kanan, kiri. 4 rakaat. Asar 4 rakaat. Apalagi Pak? Contohnya tangan 2, kaki 2. Kan 4 rakaat juga Pak. Maghrib 3 rakaat. Apa itu Pak? Contohnya hidung. Ini hidung 2 lubangnya, mulut 1. Maghrib kan 3 jadinya. Kemudian isya, inilah Pak, mata 2 telinga. Keempat Pak, susunan tubuh lengkap dengan sholat. Betul tak Pak ya? Orang tua kita hebatnya Bapak ulama dulu memberikan penjelasan ya. Enggak sembarangan Pak ya. Bahwa ternyata orang sholat 5 waktu itu dengan penggerakan dengan ini mewakili seluruh tubuhnya, mewakili angin, api, semuanya air dan mewakili tanah. Itu ya. Itulah hakikat sebagai manusia yang harus tunduk patuh taat kepada Sang Pencipta. Ketika manusia melampaui batas di sini, maka terjadilah ketegangan, terjadilah korslet. Maka manusia yang tidak sesuai sholatnya yang diperintahkan Nabi SAW, maka korslet hidupnya. Itu Pak ya. Maka kalau sudah korslet berarti tidak ada kebahagiaan, mutung. Betul ya. Allah, keren kan Bapak Ibu ya. Penjelasan guru-guru kita, orang tua kita. Hamba ini belajar Pak mendengar, bukan melihat. Itu Bu ya. Bukan karena orang hebat. Belajar aja mendengar Pak. Kita yang sudahnya mendengar. Itu Bu ya, melihat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, sudah daerah kepala. Ini sebentar lagi kita akan jawab Bapak Ibu, yaitu daerah dada. Daerah dada di sini, daerah nafsus sukra, itulah di dalamnya ada hati, qalbun. Ya, qalbun di sebelah kiri Pak ya. Itulah nafsu sukra. Dan di dalam qalbun itu kan kayak artinya begini Pak, goyang-goyang dia artinya. Kulibah qalbun artinya kayak gini Pak. Maka doanya yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikkan hati, karena hati itu bergoyang-goyang. Itu Pak. Kumpulan hati skala besar itu namanya qalbun. Kalau baik, baiklah seluruh tubuh. Kalau rusak, rusaklah seluruh tubuh, kata Rasulullah riwayat Muslim. Ala wahiyal qalb, itulah hati yang kayak gini. Maka hati itu selalu begini, tidak pernah dia
dia begini terus, nah. Maka ternyata begitulah gambarannya, hati itu perlu minum madu. Itu Pak, dalam hati kita selalu minum konsumsi. Tapi ada madu yang pahit rasanya, ada madu yang rasa manis. Itu Pak, harus divariasi. Jadi kadang butuh waktunya pahit, ada waktunya manis. Begitulah gambaran hidup. Ada waktunya senang, ada waktunya susah. Ada waktunya sedih, ada waktunya gembira. Betul Pak ya? Kalau gembira terus Pak, nyengir terus, rumah sakit jiwa. Betul Pak ya? Sedih terus, rumah sakit jiwa juga. Maka ada senang, ada susah, itu biasa. Itu normal, itu fitrah itu. Ya Bu? Ya senyum sedekah, tapi kalau senyum-senyum gak ada kawan, gimana Bu aja? Kecuali kalau nengok HP senyum dewe. Betul ya? Jadi kalau orang tua kita zaman dulu Pak, yang belum ada masa Android, nengok kita, seandainya mereka hidup, dia belum tahu HP. Ini sekarang orang zaman now, orang kilo. Betul tak Pak? Nengok kok nyinggir-nyinggir dewe, nengok. Orang sekarang itu orangnya buat luar biasa, bercahaya-cahaya mukanya. Kenapa bercahaya? Pantulan Androidnya. Pas malam hari, kok nampak bercahaya mukanya. Ternyata lagi nengok HP-nya. Betul kan bercahaya mukanya Pak? Bukan bercahaya kan? Sinar itu HP-nya yang bercahaya. Betul Pak ya? Nah, ya betul lah Pak itu. Senyum itu sedekah. Tapi ternyata senyum harus ada lawang senyumnya. Karena kalau senyum tidak ada kawannya, berbahaya. Betul tak Pak ya? Ternyata berbuat kebaikan harus ada kawan ya. Betul Pak ya? Jadi gosip juga harus ada kawan. Ya Bu ya? Kalau gosip nggak ada kawan gimana? Ternyata berbuat kebaikan harus ada kawan. Pada umumnya baik, tidak semuanya. Berbuat jahat juga harus ada kawan. Itu menggosipin orang kan harus ada kawan Pak. Menggosip dewe Pak, orang gila juga itu. Ya, ada itu Ustaz gitu ya. Kemudian inti daripada hati ini adalah namanya fuad. Itulah inti sanubari. Hati paling dalam. Itulah yang kalau baik tenang dia, kalau buruk gelisah dia. Bohongi istri, bohongi suami, itu gelisah dia. Biasa nggak bergetar itu perasaannya itu? Oh ya Allah, salah aku ini. Betul ya? Kadang kita karena kita namanya orang tua, namanya manusia gitu ya. Orang kita marahi anak kita, betul ya? Akhirnya ujung-ujungnya nyesal. Itu ya. Ya Allah nyesal ya. Betul ya? Nah itu. Kalau kita melakukan ini karena kita dikuasai oleh nafsu amarah gitu ya. Nafsu emosi yang ujungnya ke setan. Itu nanti penyesalan di belakangnya itu loh ya. Wah itu supaya Bapak Ibu ini betul-betul belajarin kita ini, belajar Pak mengenali diri sendiri lah, bukan orang lain, diri sendiri. Masya Allah. Maka hati ini obatnya adalah zikir Pak. Banyak berzikir, banyak berselawat. Zikirnya orang awam istighfar banyak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Banyak istighfar. Itu ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kalau hati mau berbunga-bunga banyak selawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli. Itu ya. Itu supaya hatinya juga terisi dengan baik. Nah, tapi kalau hatinya nggak sibuk kepada kebaikan, ya sibuk kepada yang jelas. Pikirannya macam-macam. Itu loh ya. Nah, ini kita selesaikan sampai ke bawah Pak. Setelah itu di bawah dada itu namanya ada perut. Nah, perut ini adalah makan dan ada keinginan. Dalam artian jinsia artinya hubungan suami istri. Itu syahwat. Maka di sini perlu keseimbangan. Jadi manusia yang seimbang makannya dari sumber makanan yang halal akan melahirkan perbuatan yang halal. Itulah ya. Tapi jika manusia memakan yang haram akan membuat nafsunya tidak terkontrol. Itu Pak ya. Dan ketika tidak terkontrol maka yang berfatwa yang dominan adalah syahwatnya. Ketika syahwatnya yang didahulukan, ujungnya setan. Itu Pak ya. Karena setan itu berjalan di pembuluh darah kita. Inna syaitan yajri majrad dam. Sesungguhnya setan itu berjalan di pembuluh darah kita. Maka manusia itu harus luar biasa karena bisa lebih mulia daripada malaikat, bisa juga lebih hina daripada binatang. Betul tak Pak ya? Kalau manusia lebih mendahulukan akalnya yang ada di hati, karena akal menurut Imam Ghazali ada yang ada di otak, itu berpikir secara ilmiah.
Kalau hitung-hitungan 1 tambah 1 bukan 11 Pak ya. Karena itu ada lagi viral Pak, matematika KPU dengan matematika SD. Itu ada Pak ya. Nah, kalau matematika anak SD jelas Pak, yang dipelajari dulu sama itu sudah, itu 1 tambah 1 2 Pak. Itu ada Pak ya. 2 tambah 3 5 gitu ya. Tapi kalau matematika KPU Pak, contohnya 13 tambah 6 jadi 136. Itu Pak, umpamanya ya. Itu contoh-contoh Pak. Jadi kalau Bapak nabung di bank itu contohnya hanya 180 ditambahin nolnya Pak, belakangnya lagi tambah 8 depannya Pak. Oh, ini semiliaran duitnya Pak. Nah, semoga nanti kalau nggak dirubah sama orang bank, bangkrut itu banknya itu. Itu Bu ya. Nah, itu menurut lagi lucunya Pak ya, lagi lucu-lucunya sekarang Pak. Kan sekarang lagi viral anak SD Pak. Betul Bu ya? Astagfirullahaladzim. Itu yang terjadi, kita lihat hari ini Bapak Ibu ya. Artinya harus ada kejujuran, trust, kepercayaan. Bapak Ibu ya. Manusia sekarang nggak ada, orang pintar sudah banyak. Sudah ada Pak, orang pintar banyak Pak. Tapi pintar ngakal-ngakali, ngibulin Pak. Maka butuh keimanan di sini, keimanan tanggung jawab. Orang pintar tidak cukup, orang baik tidak cukup, tapi harus diawasi dengan rasa tanggung jawab, ketakutan di depan Allah. Tanggung jawab. Kalau sudah ada tanggung jawab di depan Allah, merasa diawasi Allah, dilihat oleh Allah, itulah yang kita butuhkan hari ini Pak. Tidak butuh kita mau profesor, doktor apapun, kalau tidak beriman, ngeri Pak. Tapi kita butuh profesor, doktor, tapi beriman. Itu yang hebat. Betul Pak ya? Karena kita butuh orang pintar Pak. Karena orang pintar itu jauh lebih jangkauannya, lebih hebat kerjaannya. Itu Pak ya, daripada yang biasa. Tapi keimanan ini yang harus dipupuk Pak. Maka itek imtak. Itulah kunci. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu. Imtak, itek. Itu namanya. Itu kata Pak Habibie Almarhum Pak ya. Itu kalau seimbang itu insya Allah tinggi derajat. Ya, itu Allah akan mengangkat beberapa derajat. Seperti itu kajian kita Bapak Ibu yang kami muliakan. Insya Allah akan kita lanjutkan lagi. Semoga di kesempatan yang lain kita akan melihat lebih lanjut lagi masalah tubuh kita dalam posisi-posisi di mana kita Bapak Ibu. Dan ini ada gambar-gambarnya Bapak Ibu. Semua kita lebih dominan kepada hati. Maka untuk mendominankan hati itu adalah dominankan dalam ketaatan. Perbaiki puasanya, perbaiki gerakan-gerakannya taat. Insya Allah mudah-mudahan dominan hatinya. Itu artinya akal yang ada di otak, akal yang ada di hati, artinya disinilah keimanan. Itulah yang kita harus fungsikan Bapak Ibu. Tapi yang kurang mau dimaafkan, kita buka tanya jawab. Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Oke, kita mulai dengan sesi tanya jawabnya. Saya tawarkan yang di belakang ujung, ada yang mau bertanya?